Hai guys, masih dengan Frekhani di sini. Jadi aku tuh pengen ngebahas deh guys. Jadi kalau misalkan kalian ketemu kalian punya teman, terus kayak teman kalian tuh kayak jarang keluar, jarang hangout sama teman-teman, lebih suka di rumah gitu. Terus ada teman kalian yang bilang kalau orang-orang kayak gitu tuh adalah anak-anak ansos, alias antisocial. Padahal mungkin dia tuh bukan antisocial. Bisa jadi dia tuh lebih ke arah introvert, bukan antisocial, karena perbedaan antara introvert dan antisocial itu sangat ketara banget. Kayak antisocial tuh anaknya kayak nggak isolasi diri dan kayak nggak mau deket sama orang-orang lain. Tapi kalau introvert itu suka dan masih ramah dengan orang-orang lain, cuman dia lebih suka ke arah-arah yang sepi, terus kayak lebih suka di rumah aja daripada hangout sama teman-teman. Tapi kalau misalnya diajak hangout sama teman-teman ya gas aja tetap. Jadi kayak kalau dibilang lu ansos banget sih nggak pernah hangout sama kita, padahal mah sebenarnya karena emang enakan di rumah gitu. Kayak aku tuh tipenya yang introvert ke arah extrovert gitu. Jadi kayak nggak ngerti deh kenapa aku dibilang. Guys, aku pengen nanya deh ke kalian. Kan kita nih masih hidup nih sekarang. Cuman kan kita nggak tahu kapan kita akan mati atau kapan kita akan ya begitulah ya. Ada nggak sih satu hal yang pengen banget kalian lakuin sebelum kalian meninggal suatu saat nanti? Kalau aku sih ya pasti ada. Dan salah satu hal yang ingin aku lakuin ini mungkin yang mau semua orang lakuin gitu sebelum meninggal. Kayak ini adalah hal yang sangat wajar dan pokoknya bakal banyak banget pasti yang mau kayak gini juga. Jadi aku tuh pengen banget kaya raya dulu, bisa ngebiayain orang tuaku mau kemana aja, dan pengen orang tuaku bangga bahwa anaknya ini berhasil gitu. Dan aku tahu itu adalah hal yang gak gampang, karena mungkin aku baru bakal kaya raya dan berhasil dalam hidup tuh mungkin pas aku udah di umur 30-an atau 40-an, dan aku gak tahu orang tua aku masih hidup atau enggak di saat itu. Sedangkan saat ini aja umur aku tuh baru 17 tahun dan orang tua aku udah nyentuh di umur 50 tahun. Jadi kayak aku kayak sedih aja gitu. Maksudnya aku belum tentu bisa ngebahagiain orang tua aku di saat mereka masih hidup, ngerti kan? Hai guys, aku pengen nanya ke kalian deh. Kalian pernah gak sih kayak kalian beli buku atau buku novel, buku komik, buku apapun itu, terus kalian beli misalkan di Gramedia atau di toko Gunung Agung atau enggak di toko buku lain lah ya. Terus udah dibeli, pas sampai rumah gak dibuka sama sekali, bahkan gak dibaca. Jujur keluarga aku sering banget kayak gitu. Kayak mama aku tuh suka banget yang namanya kalau ke Gramet tuh selalu beli buku resep. Kayak apa aja tuh pokoknya kalau beli buku tuh pasti buku resep. Karena emang mamaku suka masak kan, ya wajar lah ya kalau beli buku resep terus. Tapi masalahnya buku resep itu kan ada banyak banget kan makanannya. Dan dalam satu buku resep itu nggak mungkin semua masakan di buku resep itu mamaku yang masak gitu kan. Jadi dia tuh sering beli banyak banget buku resep, tapi habis itu nggak dibaca. Bahkan plastiknya tuh nggak dibuka sama sekali. Jadi kadang papaku tuh sering ngomel gitu ke mamaku kayak, masa ya di rumah tuh di lemari tuh banyak banget loh buku yang masih diplastikin, bahkan nggak dibaca, plastiknya nggak dibuka. Jadi kayak kocak aja gitu. Jadi cuman beli iseng-iseng tapi akhirnya nggak dipakai, sayang banget gitu kan, mubazir. Hai guys, aku pengen nanya kalian deh. Sebagai spammers yang rata-rata followersnya anak-anak kecil gitu, aku tuh kadang suka dapat komplain di DM yang bahkan aku kayak nggak ngerti, apaan sih lu nge-komplainin sesuatu yang bahkan nggak masuk akal dan kayak apaan banget gitu. Terus udah gitu akunya kepancing emosi, padahal jelas-jelas yang kayak nge-komplain itu tuh bocil, terus yang kayak dia tuh masih nggak ngerti apa yang diomongin gitu kan. Aku tuh kadang suka kepancing emosi gitu, cuman kayak, Lil, sabar Lil, anak kecil Lil, jangan digituin Lil, kayak udah meluap-meluap nih hati nih. Jadi kadang kita kayak sebagai spammers tuh selain diuji mentalnya, juga diuji kesabarannya gitu. Aku yakin banget pasti seller, robeknya gede banget. Aku tuh yakin pasti seller squishy atau seller sun tuh banyak banget yang ngerasain itu. Cuman kayak, pasti itu sabar banget, apalagi yang kayak squishy ink atau enggak apa Momokapi itu pasti yang beli kan juga banyak yang gitu lah ya. Hai guys, jadi aku mau ngebahas tentang most requested question dari kalian semua, entah di DM, entah di komen, entah di mana-mana tuh banyak sering yang nanya tentang pertanyaan ini. Jadi aku bakal ngebahas di sini, oke? Jadi most requested question yang pertama adalah, Kak pakai lighting apa sih? Kok lightingnya cerah banget? Guys, aku pakai lighting dari IKEA. Bentukannya tuh kayak gini. Aku nggak tahu namanya asli. Terus ini tuh kayak clip gitu, jadi bisa ditaruh di mana-mana. Ini tulisan IKEA tuh kabelnya nih kayak begini. Tapi aku sangat nggak ngerekomendasi kalian buat beli itu cuman buat nge-spam, karena itu lightingnya kayak nggak cocok buat nge-spam gitu, karena itu lighting kuning sebenarnya. Dan itu tuh lighting buat belajar gitu loh, bukan buat nge-spam doang. Karena menurutku harganya lumayan pricey gitu, harganya sekitar 200 ribuan lah. Nah terus gimana caranya biar lightingnya jadi kayak terang gini? Soalnya kan
lightingnya kuning, kok di sini kelihatannya kayak lighting putih gitu kan. Jadi guys, iPhone kan nggak bisa nge-spam lewat HP-nya lewat IG-nya langsung kan. Jadi aku pakai aplikasi Snow dan aku pakai filternya bakal aku spill di next spam. Stay tune. Hai guys, masih tentang most requested question part 2. Jadi aku nge-spam sekarang tuh lagi ditemenin sama Pixie. Oke, jadi aku mau nge-spill filter apa yang aku pakai buat nge-spam ini. Kenapa cahayanya jadi cerah banget? Jadi aku tuh pakai filter di Snow, di aplikasi Snow itu ada filter namanya filter daily. Iya, pokoknya tulisannya DAILY lah, ya itu pokoknya. Nah, aku pakai filter itu, jadi cerah gitu kan. Tapi ini filternya tuh kayak filter bagus gitu, jadi nggak kelihatan berlebihan gitu efeknya, sama efeknya tuh nggak kelihatan kayak retro gitu. Jadi dia cuma mencerahkan doang, nggak ada filter lainnya gitu. Udah sih guys, yang bikin cerah tuh itu doang. Terus pertanyaan lagi apa ya? Oh iya, ada juga yang nanya kenapa sih kalau nge-spam tuh box cushy-nya jauh banget? Emang kakak berdiri ya nge-spamnya? Guys, aku tuh nggak berdiri, aku tuh sambil duduk. Ini tuh kan box cushy. Nah, ini tuh ada kasur tingkat. Jadi ini kasur lantai 1 sama ini ada kasur lantai 2 gitu. Aku nge-spam di yang satu. Jadi kayak sambil duduk gitu loh nge-spamnya kan. Ya udah gitu. Oke guys, masih seputar most requested question part 3. Kenapa sih kalau nge-squish itu biasanya nge-squishnya sampai getar-getar? I don't even know guys. Aku tuh kalau nge-squish kayak ya udah nge-squish aja. Cuman kayak kenapa getar aku juga nggak ngerti. Kayak aku kan nge-squishnya agak kencang gitu kan. Jadi kayak agak getar mungkin ya. I don't know. Karena kan kalian yang nonton terus jadi kayak kalian bisa menilai sendiri. Cuman aku juga nggak ngerti sih kenapa bisa getar-getar gitu. Soalnya kayak nggak tahu. Emang greget aja gitu loh kalau nge-squish-squishy. Makanya aku kayak suka getar. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kalau beli squishy suka dapat yang murah-murah gitu? Terus tokonya di mana belinya? Kok bisa dapat yang murah-murah? Spill tokonya dong, biasa kayak gitu kan. Jujur aja guys, aku tuh kalau beli squishy tuh kayak nggak menentu gitu. Kadang di satu tempat yang ini, kadang di satu tempat yang itu. Jadi kayak beda-beda gitu tempatnya. Dan kalau pada nanya kok bisa sih dapat murah banget? I don't know. Kadang hoki aja gitu bisa. Kadang dapat yang murah banget, kadang dapat yang biasa aja nggak terlalu murah. Sebenarnya ya hoki-hokian aja sih kalau mau dapat squishy murah gitu. Tapi ya semua orang beda-beda sih guys. Mungkin di kalian tuh kalau minum susu tuh bisa lebih mereda gitu pedesnya. Tapi kalau di aku sendiri sih kalau misalnya makan pedes, nggak minum tuh lebih efektif gitu loh. Walaupun rada tersiksa. Daripada kalau minum tuh jauh lebih pedes jadinya. Dan lama gitu hilangnya. Anyways guys, sorry ya kalau misalnya akhir-akhir ini tuh spam aku jadi boring gitu. Soalnya nggak tau kenapa aku tuh nggak gitu mood spam gitu. Cuma aku nge-spam karena banyak dari kalian yang nanyain gitu kan. Aku masih suka squishy gitu. Suka banget malahan mah. Aku juga suka banget nge-squishy gitu. Bahkan aku kadang kalau nggak nge-spam juga aku nge-squishy gitu kan. Tapi aku itu kayak nggak mood spam gitu akhir-akhir ini. Aku juga nggak tahu kenapa. Jadi ya gitu guys. By the way, aku udah beberapa hari ini tuh jam tidurnya bener-bener mess up banget. Aku tuh selalu tidur jam 12 siang gitu guys. Jadi kayak malamnya aku gak bisa tidur gitu loh. Tapi tadi malam aku udah tidur sih walaupun cuma sejam. Dan ini sampai sekarang belum tidur lagi. Guys, kalian ada yang suka main game gitu gak sih? Kalau ada kalian suka main game apa guys? Komen ya. Kalau aku tuh sekarang kan gak ada game yang aku suka mainin. Tapi dulu tuh aku bener-bener addict banget sama yang namanya PUBG. Atau enggak game-game semacam PUBG kayak Creative Destruction. Ada yang tahu gak sih game itu? Kayak tembak-tembakan gitu loh. Aku suka banget, aku gak ngerti kenapa, tapi kayak suka banget parah. Dulu itu kan aku mainnya sama saudara aku juga kan. Tapi aku juga kadang main match random gitu. Atau kadang main sama temen PUBG aku. Dulu itu emang sesering itu aku main PUBG. Sampai kayak gak ingat waktu banget. Aku selalu begadang dan lupa makan karena main PUBG. Tapi aku gak pernah top up guys di PUBG. Karena emang gak tahu sih, gak pengen aja. Dan aku juga punya lumayan banyak temen gitu, tapi yang dari PUBG. Dulu kita sering mabar gitu, cuman pas aku udah masuk kelas 9 itu tiba-tiba kayak aku tuh udah berhenti main PUBG. Kayak jarang banget main PUBG dan akhirnya quit dari PUBG gitu guys. Dan aku gak tahu deh kabar temen-temen aku gimana yang di PUBG. Aku gak ngerti juga kenapa dulu bener-bener se-obses itu sama PUBG. Kayak suka banget mainnya. Sebenarnya aku masih suka sih main PUBG, tapi gak pernah mainin lagi sih udah bertahun-tahun. Dulu aku tuh kayak pro gitu guys main PUBG beneran deh. Tapi adik aku lebih pro sih jauh. Adik aku juga dulu top up PUBG sampai ada kali berjuta-juta lebih gitu. Tapi sayangnya dia sekarang udah nggak sering main PUBG lagi sih. Dia kayaknya lebih ke game lain. Ada Roblox juga dia main sekarang. Nggak tahu sih, dia juga kemarin minta beli PC. Nggak tahu sih game di PC tuh apa ada. Kayaknya COD deh yang dia mainin.
Tapi kayak nggak tahu dah. Cuman nanti kalau misalnya aku ke Aceh lagi gitu, aku pengen download PUBG lagi. Soalnya PUBG aku udah aku hapus gitu. Soalnya ambil space banyak banget. Dan aku mau ngajak adek sepupu aku main. Seru banget sih main sama dia, kayak mantap lah intinya. Tapi jujur udah lama banget nggak main PUBG, kangen banget sih. Tapi nggak mau balik soalnya nggak mau addicted lagi sama PUBG. Dulu si beranda YouTube aku PUBG, sekarang mukbang.